Jadi kita Ojan mau informasiin atau edukasiin tentang resistensi antimikroba atau umumnya yang kita tahu di bahasa umum itu antibiotik. Apa sih resistensi antimikroba itu? Jadi pengertiannya berkurangnya kemampuan antimikroba atau antibiotik untuk membunuh atau menghambat perkembangan mikroba. Mikroba itu ada jenisnya, ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kalau yang umum kita tahu gampang itu antibiotik itu contohnya amoxicillin. Kan ada tuh pasti kan pada dengar resistensi antibiotik atau antimikroba. Nah itu resistensi berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena penyakit karena mikroba yang resisten akan memicu penggunaan antimikroba yang lebih tinggi atau membutuhkan antimikroba baru sehingga sangat memakan biaya yang dikeluarkan dan dapat berdampak kepada kualitas kesehatan manusia. Jadi maksudnya amoxicillin, misalkan kakak dapat atau kamu dapat amoxicillin, terus udah nggak makan lagi nih dapat amoxicillin, otomatis tadi dia pakai antibiotik yang lebih tinggi kan. Nah, antibiotik yang lebih tinggi itu membutuhkan biaya lebih tinggi lagi. Makanya kita mencegah supaya masyarakat Indonesia dimulai dari keluarga nggak resisten terhadap antibiotik. Terus gimana sih cara mikroba jadi resisten? Dia mikroba dapat bermutasi dan resisten terhadap antimikroba baik secara alami atau penggunaan antimikroba yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan dan penempatan yang salah. Jadi umumnya itu penyebab resisten ada dua, pakai antimikroba. Kalau aja nyebutin bahasa gampang aja ya, pakai antibiotik yang berlebihan atau pakai antibiotik yang kurang. Jadi misalkan disuruh sama dokter itu pakai antibiotiknya dihabisin 3 hari, terus kakak cuma ngabisin 2 hari doang nih, karena udah merasa sembuh. Itu kalau keseringan kayak gitu, itu bakal jadi resisten tubuhnya terhadap antibiotik. Karena memang harusnya 3 hari. Kalau berlebihan dalam artian kita pakai antibiotik nggak ada berdasarkan resep dokter, jadi asal beli aja. Karena dulu misalkan dulu pernah beli amoxicillin nih, dia dapat resep amoxicillin, tapi minumnya sembuh. Keesokan lagi sakit lagi, tanpa ke dokter langsung aja beli lagi. Nah itu contoh berlebihan dalam menggunakan antibiotik, tidak berdasarkan dengan resep dokter. Pernah kan ya? Nah, pemerintah dalam hal ini Badan POM juga ada mengeluarkan 4 cara untuk melawan resistensi antibiotik dengan 4T rumusnya yang boleh dibawakan. Yang pertama, tidak membeli antimikroba atau antibiotik tanpa resep dokter dan tidak menyerahkan antimikroba atau antibiotik secara bebas. Jadi pertama, kita nggak beli nih, setiap orang yang bukan non farmasi tidak beli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter. Yang kedua, kalau yang farmasinya tidak menjual dengan bebas. Kalau yang non kesehatan itu tidak pakai secara bebas. Kalau yang farmasi buat POJ berarti nggak jualnya secara bebas. Itu T yang pertama. T yang kedua, teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan, walaupun kondisi sudah membaik. Yang tadi saya bilang, walaupun udah dapat amoxicillin, dapat obat buat 3 hari, biarpun 2 hari udah sembuh, tetap harus minum 3 hari tetap. Karena udah menurut penelitian 3 hari itu udah bisa menghabiskan semua bakteri yang ada di tubuh. Terus T yang ketiga, tidak membuang antimikroba atau antibiotik yang rusak atau sisa secara sembarangan sehingga dimanfaatkan oleh oknum atau dapat mempengaruhi atau mempengaruhi mikroba di lingkungan sekitar. Misalkan ada antibiotik sisa atau antimikroba sisa yang expired atau yang nggak minum, jangan langsung buang sembarangan. Biasanya itu dibuka masanya, dicairin dulu. Enggak, supaya enggak, kan kalau itu bisa dipakai sama orang-orang yang bertanggung jawab kan, langsung buang sampah. Yang keempat, yang terakhir, tegur dan laporkan. Ini sebenarnya agak sulit sih, tapi mungkin bisa kita mulai perlahan lah. Tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana itu mungkin sarana kesehatan, obat, apotek atau apapun yang menjual antimikroba atau antibiotik secara sembarangan tanpa resep. Nah, itu semua upaya bersama-sama kita melawan resistensi antimikroba menuju generasi sehat dan bangsa kita. Ada yang bertanya nggak? Ya, ada sih. Ini yang sering kita lakuin begini. Belum tugas, udah stok sendiri. Ya udah oke. Mungkin kedepannya kalau bisa kamu atau ayam kalau lagi sakit terus jangan langsung beli antibiotik,
minum obat yang simptomatis saja, misalkan yang ada paracetamol gitu-gitu aja. Kalau bisa tanya Ojan, karena Ojan caranya juga nggak langsung beli antibiotik, karena diulik hanya buat resep dokter aja. Jadi, masih ada ya. Jadi gini Kak, Ojan mau jelasin tentang resistensi antimikroba atau antibiotik. Antimikroba antibiotik masa umumnya sama ya. Jadi apa sih pengertian resistensi antimikroba? Artinya berkurangnya kemampuan antimikroba atau antibiotik untuk membunuh dan menghambat perkembangan mikroba. Mikroba apa aja tuh? Bakteri, virus, jamur, parasit yang menyebabkan penyakit. Kenapa sih dia bahaya? Karena penyakit karena mikroba yang resisten akan memicu penggunaan antimikroba dengan dosis yang lebih tinggi atau membutuhkan antimikroba baru, sehingga dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan berdampak pada kualitas kesehatan manusia. Jadi misalkan kita menggunakan antimikroba atau antibiotik secara berlebihan dan tanpa resep dokter, itu biasanya akan membuat tubuh kita resisten terhadap antibiotik atau antibiotik yang biasa kita minum. Itu makanya salah satu caranya dengan tidak membeli obat antibiotik secara sembarangan dan harus menggunakan resep. Penyakit akan menjadi lebih sulit untuk diobati dan meningkatkan risiko kematian, terutama pada anak-anak, populasi lansia, dan golongan yang mengalami penurunan fungsi imun. Ini, gimana sih cara mikroba menjadi resisten? Mikroba dapat bermutasi dan resisten terhadap antimikroba, baik secara alamiah atau karena yang tadi aja bilang penggunaan antimikroba yang berlebihan atau overdose, atau tidak sesuai ketentuan dan penempatannya yang salah. Maksudnya itu tadi yang udah jelasnya sebelumnya. Jadi kalau kita minum antibiotik nggak menggunakan resep dokter, misalkan kakak sakit minum antibiotik, dikasih antibiotik sama dokter amoxicillin, terus sudah sembuh. Terus kalau sakit lagi kakak tiba-tiba beli antibiotik lagi langsung ke apotek, itu salah. Itu keseringan kayak gitu akan jadi penggunaan antibiotik secara berlebihan dan membuat mikroba resisten. Atau kakak misalkan dikasih obat sama dokter, misalkan amoxicillin, dihabiskan di selama 3 hari, tapi kakak 2 hari udah sembuh, nggak minum lagi. Nah itu akan membuat juga tubuh jadi resisten terhadap antibiotik tersebut. Terus gimana sih caranya buat mencegah supaya kita nggak resisten terhadap antimikroba atau antibiotik? Ini ada 4 cara. Pertama, tidak membeli antimikroba atau antibiotik tanpa resep dokter dan tidak menyerahkan atau menjual antimikroba secara bebas. Jadi kita kalau mau minum antibiotik ya harus dengan dokter, intinya nggak boleh dengan cara beli sendiri. Yang kedua, teruskan pengobatan dengan antimikroba atau antibiotik yang diresepkan walaupun kondisi sudah baik. Yang tadi dia bilang, walaupun dikasih obat sama dokter buat 3 hari, antibiotik harus dihabiskan 5 hari walaupun ketika 2 hari udah sembuh. Yang ketiga, tidak membuang antimikroba atau antibiotik sisa secara sembarangan supaya nggak dimanfaatin sama orang-orang lain, orang yang tidak bertanggung jawab. Kan kalau orang yang suka tidak bertanggung jawab, obat sisa suka dipakai lagi buat dijual lagi. Terus yang keempat, tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana kesehatan atau apotek obat yang menjual antimikroba atau antibiotik secara sembarangan atau tanpa resep, supaya kita bersama-sama melawan resistensi antimikroba. Jadi gini SK, Om mau jelasin maksud dari apa itu resistensi antimikroba atau antibiotik. Mungkin SK sering dengar kan kalau minum obat itu antibiotik ya kan, itu bahasa medisnya itu antimikroba ya. Nah di sini Om jelasin nih, apa itu resistensi antimikroba atau antibiotik. Maksudnya adalah berkurangnya kemampuan antimikroba atau antibiotik untuk membunuh atau menghambat perkembangan mikroba. Mikroba itu kan ada jenisnya, dari bakteri, virus, jamur, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Jadi maksud dari sini tubuh kita itu udah nggak mempan lagi minum antibiotik yang biasa kita minum atau antimikroba. Ini itu bahaya resisten ini. Kenapa bahaya? Karena penyakit karena mikroba yang resisten akan memicu penggunaan antimikroba dengan dosis lebih tinggi atau membutuhkan antimikroba baru, sehingga sangat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan berdampak pada kualitas kesehatan manusia. Jadi misalkan Aska minum antibiotik amoxicillin, terus Aska nggak habisin nih, sebentar harus 3 hari dia habisin kan. Aska minum cuma 2 hari karena merasa udah sembuh. Nah Aska sering nih melakukan seperti ini, hal-hal melakukan antibiotiknya nggak tuntas, itu lama-lama akan jadi resisten
Karena normalnya antibiotik itu diminum harus sampai habis. Terus penyakit akan menjadi lebih sulit untuk diobati, yang tadi Om bilang. Kalau resisten berarti kan Aska nggak makan lagi nih obat amoxicillin, dia harus lebih tinggi lagi tingkatan antibiotiknya. Makin tinggi tingkatan antimikroba atau antibiotik, makin mahal obatnya harganya. Jadi akan mempengaruhi penyakitnya, mempengaruhi cost biayanya. Jadi penyakit akan menjadi lebih sulit untuk diobati dan meningkatkan risiko kematian terutama pada anak-anak, populasi lansia, dan golongan yang mengalami fungsi imun. Gimana sih cara mikroba itu jadi resisten? Ini dijelasin di sini. Mikroba dapat bermutasi dan resisten terhadap antimikroba atau antibiotik baik secara ilmiah atau karena penggunaan antimikroba yang berlebihan. Jadi ada dua penyebabnya tadi, yang tadi Om contohin cuman yang nggak tuntas. Ada juga yang cara penggunanya berlebihan. Jadi kalau nggak tuntas sama pakainya berlebihan, dalam artian gini, misalkan Aska minum amoxicillin nggak tuntas atau minum keseringan amoxicillin, itu sama-sama bikin resisten. Jadi penggunaan obat antimikroba itu harus dengan sesuai resep dokter, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang. Paham kan maksudnya? Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak resisten gitu? Untuk pencegahan resistensi, nanti ada caranya. Ada 4 tahapan, ada 4 cara gimana kita melawan resistensi antimikroba dengan 4 T sebutannya. 1, T yang pertama, tidak memberi antimikroba atau tidak memberi antibiotik tanpa resep dokter dan tidak menyerahkan atau menjual, ini bagi orang-orang yang kerja di apotek, antimikroba secara bebas. Jadi jangan beli obat antibiotik tanpa resep dokter, atau kalau sebagai farmasi di apotek tidak menjual secara bebas juga, menjual harus dengan resep dokter. T yang kedua, teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan walaupun kondisi sudah membaik, yang tadi Om bilang. Biarpun antimikroba disuruh minum 2-3 hari, 2 hari Aska udah sembuh, tetap harus dihabisin obatnya supaya nggak resisten. Nah, yang ketiga, tidak membuang antimikroba yang rusak atau sisa secara sembarangan supaya nggak dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kan kadang kalau kita buang antibiotik atau antimikroba sisa di tempat sampah, kadang ada aja tuh orang-orang nggak bertanggung jawab, dia bilang-bilin terus dijual lagi. Nah, itu jangan. Kalau mau dibuang ya dibuang dulu dari kemasannya biar belum rusak, jadi orang bisa makan lagi. Yang terakhir, T yang keempat, tegur dan laporkan jika mengetahui ada sarana kesehatan atau Aska taunya apotek atau obat yang jual antibiotik secara bebas, itu harus dilaporin ke tegur supaya kita bersama-sama melawan resistensi antimikroba menuju generasi obat dan bangsa yang hebat.